Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah hari ketiga perjalanan kami di Solo dan sekitarnya. Setelah beberapa hari menikmati berbagai destinasi wisata dan kuliner, pagi ini kami memulai hari dengan suasana yang lebih santai. Dan tempat pertama yang kami kunjungi adalah Blue Bag House Solo. Karena masih pagi, suasana di sini terasa sangat nyaman. Tidak terlalu ramai dan cocok untuk memulai aktivitas sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu masuk ke dalam, aroma roti yang baru dipanggang langsung terasa. Jujur saja, aroma seperti ini selalu berhasil membuat perut langsung lapar meskipun baru bangun tidur. Tempatnya juga terlihat bersih, modern, dan memiliki suasana yang hangat. Cocok untuk sarapan bersama keluarga ataupun sekedar menikmati secangkir kopi sebelum memulai aktivitas. Salah satu hal yang saya suka dari tempat seperti ini adalah suasananya yang tenang. Di tengah perjalanan yang cukup padat selama beberapa hari terakhir, rasanya menyenangkan bisa menikmati pagi dengan lebih santai. Sambil memilih berbagai jenis roti dan minuman, kami juga menikmati suasana pagi kota Solo yang masih terasa sejuk. Pilihan rotinya cukup banyak dan tampilannya sangat menggoda, mulai dari pastry, roti manis, hingga berbagai menu lain yang cocok untuk sarapan. Tentunya kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencoba beberapa menu yang menjadi favorit di sini. Dan yang paling penting, momen sarapan bersama keluarga seperti ini selalu menjadi bagian yang menyenangkan dalam setiap perjalanan. Karena terkadang bukan hanya destinasinya yang membuat sebuah perjalanan berkesan, tetapi juga momen-momen sederhana yang terjadi di sela-sela perjalanan tersebut. Alhamdulillah, pagi ini dimulai dengan baik. Perut terisi, suasana hati juga semakin siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah menikmati sarapan di Blue Bag House ini, kami akan kembali melanjutkan petualangan untuk menjelajahi tempat-tempat menarik lainnya. Jadi pastikan tetap mengikuti perjalanan kami sampai akhir karena masih banyak cerita seru yang akan kami bagikan di hari ketiga road trip kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah hari ketiga dan tadi sudah dari kafe apa? Kafe Blue Bag Coffee BHB. 2BH. 2BH. Oke, sekarang kita mau ke Serabi. Solo Serabi. Koman Nyonya Lydia. Nyonya Lydia. Oke, saksikan terus. Dadah. Bye, see you later. Oke, sekarang sudah di Serabi. Nih, oh gitu. Kita sudah di Serabi. Kita lihat-lihat yuk. Cobain. Setelah memulai hari dengan sarapan di Blue Bag House, perjalanan kami di kota Solo masih berlanjut. Dan kali ini kami mengunjungi salah satu kuliner yang bisa dibilang sudah menjadi ikon kota Solo, yaitu Serabi Noto Suman. Kalau berbicara tentang oleh-oleh khas Solo, nama Serabi Noto Suman hampir selalu masuk dalam daftar yang wajib dicoba. Bahkan banyak wisatawan yang sengaja datang ke sini sebelum pulang untuk membawa serabi sebagai buah tangan bagi keluarga dan kerabat. Oleh-oleh juga nih. Oleh-oleh ada kue basah. Ini serabi dari Nyonya Lydia Noto Suman. Foto. Udah Udah. mau ke itu dulu nggak? Angkat. Enggak, ulang dari kita kali. Tak apa-apa. Terus boxnya. Ya, box bagus, hijau bagus. Itu apaan tuh? Kok gitu? 10 Enggak ya. campur sama dibuka. Itunya. Dibuka Mas. Iya, dibuka kayak lemper. Yang coklat. Oh, coklat. Oke. Waktunya makan. Coba deh makan deh. Mama makan. Rekam, terus testimoni. Dek. Sekali Itu gigit. pakai tanduran bukan? Tadi dulu lagi sibuk mamanya. Ayo coba dimakan. Coba ya. Iya, coba. Ini yang coklat nih, kita coba dulu. Babanya batuk. Belinya campur.
yang putih sama yang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya banyak. Enak? Enak, boleh. Mantul. Alhamdulillah. Rasa santannya berasa. Alhamdulillah. Berapa? Berapa harganya? 36. Satu dus campur 36.000. Iya. Jadi 5 yang coklat, 5 yang warna putih. Eh, Nah, Mantap. original ada 2 ya. Serabinya di sini serabi Noto Kusuman Nyonya Lydia dan Handayani. Nyonya Handayani. Handayani. Tapi kita lebih cocok yang ini. Oke. Sip. Ayo. Oke, assalamualaikum. Sekarang kita sudah ada di Tropical Garden yang ada di Kota Temanggung. Ini kita baru sampai nih, ya. Nggak sempat vlog depannya, nanti deh. Riweh. Nah, ini keadaan dalamnya dulu aja. Sini bagus ya dia, ya. Kayak kampung kecil. Oke, lihat nanti aja. Dadah. Nah, ini Masih gimana nih? tiga penyet ya ini ya. Oh iya. 3 penyet ya. Iya. Ini sudah tangkar nasi. Oke, makan. Dah. Ya. Oke, ini adalah paket grill dengan dada ayam 100 gram dan daging slice sapi 100 gram. Oke, masak-masak, makan-makan. Setelah mengunjungi beberapa tempat dan menikmati perjalanan sejak pagi, kali ini kami mampir ke salah satu tempat makan yang cukup terkenal di Temanggung, yaitu Tropical Garden Resto. Begitu sampai di lokasi, hal pertama yang langsung menarik perhatian bukan hanya makanannya, tetapi juga pemandangan yang ditawarkan oleh tempat ini. Begitu memasuki area resto, suasananya terasa nyaman dan cukup luas. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga, pasangan maupun rombongan teman untuk menikmati waktu santai sambil menikmati pemandangan. Dan yang paling saya suka adalah udara di sini. Anginnya terasa sejuk dan segar, sangat berbeda dibandingkan suasana perkotaan yang biasanya lebih panas dan ramai. Kadang dalam sebuah perjalanan, kita memang membutuhkan tempat seperti ini. Salah satu hal yang menyenangkan saat road trip adalah kesempatan untuk mencoba berbagai tempat makan yang mungkin sebelumnya hanya kita lihat dari media sosial. Dan hari ini kami akhirnya bisa merasakan langsung suasana Tropical Garden Resto Temanggung. Ini dagingnya masak-masak. Nah, ini daging nasi. Kita digabung. Aku digabung. Nasi daging ayam, nasi daging sapi. Makan. Oke, ini hasilnya. Mungkin menteganya kebanyakan. Nyam-nyamnya, makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sampai di apa ini namanya, villa ya di Temanggung. Hotel villa, nginep di villa di alam ya. Bagus banget nih pemandangannya. Oke, kita lihat aja yuk ke kamarnya. Nih cuplikan jalannya. Ya, kita dapat kamar yang di sini. Capek nggak? Nih perjalanan naik tangganya tinggi ya. Nah, ini villanya tuh. Awas, tanjakan. Makasih ya, Kak. Ya.
Assalamualaikum. Lu baru tertutup dulu. Udah nggak usah. Tertutup. Iya dong. Sampai. Nih pintu masuk. Oh. Ya bagus ya. Kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ke jalan-jalan dulu di sini, di daerah sini ada apa aja. Jadi kita mau tahu gimana suasananya di daerah Temanggung. Ya. Vlognya kita ambil alih dulu karena yang punya tidak ikut. Sekarang rencananya kita mau jalan-jalan ke mana nih, Pak? Kota. Ke kotanya dulu ya. Stay tune dulu bersama kami, guys. Bye. Nih kita baru keluar hotel. Rame bet, mobilnya warawiri, kenceng-kenceng. Jam nunggu. Iya, oke. Bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari keempat udah di Temanggung. Sekarang mau ke pasar yang viral di Temanggung, yaitu pasar apa? Papringan. Papringan, pasar Papringan Temanggung. Oke, saksikan terus. Perjalanan. Tuh, nih udaranya dingin banget ya di sini. Udaranya semalam tuh berapa ya? Oh, 19 di sini sekarang. Udah kayak pakai AC. Iya, di sini udaranya dingin. Kotanya di sini ya bagus, adem, dingin. Oke, dadah. Oke, sekarang kita sudah sampai di pasarnya, lagi perjalanan nih. Pasar Papringan Temanggung. Melanjutkan perjalanan ke salah satu destinasi yang cukup unik dan terkenal di daerah ini, yaitu Pasar Papringan. Jujur saja, sebelum datang ke sini, saya cukup penasaran, karena Pasar Papringan bukanlah pasar biasa, seperti yang sering kita temui sehari-hari. Tempat ini memiliki konsep yang sangat menarik karena berada di tengah kawasan rumpun bambu yang asri dan alami. Begitu tiba di lokasi, suasananya langsung terasa berbeda. Di kanan dan kiri terlihat deretan bambu yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang teduh dan sejuk. Suara dedaunan bambu yang tertiup angin menambah kesan tenang dan membuat tempat ini terasa sangat khas. Tidak heran kalau Pasar Papringan menjadi salah satu destinasi yang cukup populer bagi wisatawan yang datang ke Temanggung. Karena selain berbelanja dan menikmati kuliner, pengunjung juga bisa merasakan suasana pedesaan yang masih sangat kental. Ini tempatnya tuh, banyak orang. Banyak ya pilihan. Yang menarik dari Pasar Papringan adalah konsepnya yang mengangkat budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Banyak pedagang yang menjual makanan tradisional khas daerah dengan cara penyajian yang sederhana namun sangat menarik.
Saat berjalan menyusuri area pasar, kita bisa menemukan berbagai jenis jajanan tradisional yang mungkin sudah mulai jarang ditemui di kota-kota besar. Mulai dari aneka gorengan, jajanan pasar, minuman tradisional, hingga berbagai makanan khas yang menggugah selera. Bagi pecinta kuliner tradisional, tempat seperti ini tentu menjadi surga tersendiri karena tidak hanya bisa menikmati makanan, tetapi juga merasakan pengalaman yang berbeda dari pasar modern pada umumnya. Ya. Ini adalah hasil tani. Bayu lagi pegangan yang kencang, takut jatuh Bayu. Ini adalah mata uangnya tuh. Selain kuliner, suasana di sini juga sangat mendukung untuk berjalan santai bersama keluarga. Banyak pengunjung yang datang bersama anak-anak, pasangan maupun rombongan keluarga untuk menikmati suasana sore yang nyaman. Dan menurut saya, salah satu daya tarik terbesar Pasar Papringan justru terletak pada suasananya. Di era yang serba modern seperti sekarang, menemukan tempat yang masih mempertahankan nuansa tradisional seperti ini menjadi sesuatu yang cukup istimewa. Tempat ini mengingatkan kita bahwa kesederhanaan seringkali memiliki daya tarik yang sangat kuat. Tidak perlu bangunan mewah atau wahana yang besar. Ya. Udah jadi satu ya? Udah jadi satu kan? Sama ini. Di aneka kue. Cukup suasana yang nyaman, makanan yang enak, dan keramahan masyarakat sekitar sudah mampu menciptakan pengalaman yang berkesan. Sambil berjalan mengelilingi area pasar, kami juga menikmati berbagai aktivitas yang terjadi di sekitar. Ada yang sedang memilih makanan, ada yang berbincang santai bersama keluarga, dan ada juga yang sibuk mengabadikan momen dengan kamera mereka. Terus makan, kita pesan pecel. Ini ada sayurannya tadi udah aku makan. Ada bihun. Ini kayaknya kupat deh. Terus ini nggak tahu ini sayur apa. Ini Mantap. harganya 4 pring. Berarti sekitar 10.000. Mantap. Enak-enak. Makan. Kue-kue kampung ini 2 pring. Mungkin ini 2 pring. Manis banget. Ini per 1 pring. Kamu jangan gitu ntar Bayu jatuh nggak bisa loh. Ini berapa pring? Ini kita ngawedang ronde. Hasilnya yang komplit ini di 4 pring ya. Oke, kita cobain dulu. Gimana? Coba diaduk. Apa tuh? Ada empingnya ternyata. Empingnya. Manisnya pas. Kan aku tadi nggak ada manisnya, ternyata belum diaduk. Manisnya pas, susunya tapi kurang. Nih dalamnya ada kacang. Khasnya di sini mungkin pakai emping kali ya. Mungkin ya. Emping terus rondenya dapat 2 aja. 2 Gitu. di 4 pring. 4 pring 10.000 juga ya. Ya. Suasana seperti ini membuat tempat terasa hidup dan penuh cerita. Dan yang saya suka, hampir setiap sudut Pasar Papringan memiliki karakter yang unik. Rumpun bambu yang rindang menciptakan latar belakang yang sangat menarik untuk foto maupun video. Melihat Bayu menikmati suasana baru, melihat keramaian pasar tradisional, dan memperhatikan berbagai hal di sekelilingnya menjadi bagian yang menyenangkan dalam perjalanan kali ini. Mungkin suatu hari nanti Bayu tidak akan mengingat seluruh detail perjalanan ini. Tetapi setidaknya kami memiliki dokumentasi yang bisa menjadi kenangan indah ketika ia tumbuh besar nanti. Ibu mau dong. Oh ini satu tusuknya 1 Bu. Iya.
ada nih. Dua tutup aja bu. Hah? Pedes nggak? Ini kita beli sate jamur. Jadi satu tusuknya ini satu pring. Cobain ya. Iya. Bener rasanya? Oke. Oke. Lumayan enak. Ramai banget ini. Udah, kita mau lanjut lagi. Dan itulah salah satu alasan mengapa kami senang melakukan road trip keluarga, karena setiap perjalanan selalu menghadirkan cerita yang berbeda. Setiap kota memiliki karakter yang berbeda, dan setiap tempat memberikan pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh tempat lainnya. Pasar Papringan menjadi salah satu bukti bahwa destinasi wisata yang menarik tidak selalu harus besar atau megah. Kadang justru tempat yang sederhana, dekat dengan alam dan memiliki nilai budaya yang kuat, mampu memberikan kesan yang jauh lebih mendalam. Mana sih? Alhamdulillah, hari ini kami bisa menikmati salah satu tempat yang unik dan penuh cerita di Temanggung. Dan tentunya perjalanan kami masih belum berakhir. Masih ada pengalaman lain yang akan kami bagikan dalam road trip kali ini. Satu. Nih sego kuning. Dapat apa aja nih? Yang Enak? teri, telur. Lu. No.